Di kelas Financial Kohen kali ini, gue bakal bahas satu topik yang menurut orang itu nggak penting dan orang juga kadang-kadang ngeremehin. Di bidang finansial ini namanya itu adalah sektor asuransi. Oke, di sini gue bakal bahas sesuatu yang teman tahu itu adalah asuransi. Kenapa asuransi ini menurut gue sangat penting? Perlu teman-teman ketahui, di dalam finansial, sektor asuransi ini adalah bukan sektor kesehatan, melainkan adalah sektor finansial. Karena dari asuransi ini adalah mentransfer resiko. Ingat, prinsip asuransi itu adalah mentransfer resiko. Kita bayar uang kecil untuk dapat uang besar. Gue bakal kasih tau dulu secara simpel dan disclaimer dulu ya, kalau teman-teman tahu di HPS gue vendornya siapa. Tapi gue bakal memberitahu lu kalau semua asuransi itu sangat bagus asalkan klaim lu dibayar. Dan gue bakal kasih tahu 3 jenis asuransi yang menurut gue itu dan dibalut-balut sama orang-orang dengan iming-iming investasi. Di asuransi itu hanya ada 3 jenis, yaitu pertama adalah asuransi jiwa, dan kedua adalah asuransi kritis, dan yang ketiga adalah asuransi kesehatan. Oke, gue bakal bahas satu persatu. Pondasi piramidnya, yang pertama itu adalah asuransi kesehatan. Yang kita tahu teman-teman bakal terlihat kalau asuransi kesehatan ini biasanya bentuknya adalah kartu. Tapi beberapa perusahaan asuransi sudah mengeluarkan e-digital atau e-card. Jadi sama saja. Cuman banyak banget nih sekarang orang-orang yang keliru nih. Karena mereka menilai asuransi itu kartunya itu berdasarkan warna. Kartu gue black card nih, ya kan? Tapi isi polisian zonk gitu loh. Gue cuma mau kasih tahu kalau asuransi itu bukan permasalahan warna kartu lah, jenis kartunya bahannya apa, enggak. Tapi lu harus lihat dulu, cek polis asuransi lu. Apakah di situ klausulnya lu dengan yang lu dapatkan itu adalah sesuai tagihan atau reimbursement atau bahkan ada limitnya. Ini banyak banget salah kaprah orang-orang ngambil tapi ujung-ujungnya jong. Atau nombok juga, ya kan kasihan gitu loh. Dan yang kedua adalah asuransi kritis. Asuransi kritis ini adalah asuransi yang lu dapat ya ketika lo terkena penyakit kritis tapi bukan berupa rumah sakit, melainkan uang cash. Jadi beberapa asuransi mengeluarkan produk critical illness. Jadi kalau amit-amit nih nasabahnya terkena sakit kritis, itu bakal uang cashnya cair ke rekeningnya. Kenapa? Karena kita sudah tahu nih, pondasinya itu lu udah lengkap nih, dari kartu itu lu bill tagihan sudah pasti aman. Dan yang kedua, uang kritis ini digunakan biasanya untuk biaya hidup sehari-hari. Kan lu kalau kena sakit kritis kan lu nggak bisa kerja ya. Uangnya dari mana untuk keluarga, bayar cicilan, bayar kartu kredit dan pendidikan anak? Ya dari uang kritis. Nah, menurut gua di sini juga banyak salah kaprah nih orang, karena mereka diiming-imingi dengan dibaut investasi. Gue mau kasih tau, asuransi itu bukan investasi ya, melainkan itu hanya mempercepat lu memiliki kuantum aset, ya kan? Dan yang ketiga adalah asuransi jiwa. Menurut gue berguna tidak berguna, tapi banyak orang atau nasabah yang ambil sama gue. Kenapa? Karena gini, asuransi jiwa ini terlalu sangat mudah orang dimanipulasi dengan iming-iming investasi. Kalau teman-teman tahu produk bank insurance ya, bank dan asuransi, mereka menawarkan dengan lu bayar premi sekian, 10 tahun premi bakal balik 100% katanya. Tapi kalau teman-teman lihat berita yang kayak gini, itu banyak banget orang klaim ternyata tidak sesuai. Yaitu ada kasusnya udah di berita, jadi gue bisa declare. Gue mau kasih tahu, asuransi jiwa itu lu gunain untuk benar-benar warisan ataupun lu ada utang. Contoh kayak gue nih, gue ada utang rumah nih KPR, otomatis itu pasti ada asuransi jiwa untuk menalangi utang gue. Cuman gue mau tahu fungsinya ini ya, gue bakal kasih tau berbagai fungsi. Tadi kalau kesehatan untuk rumah sakit, jadi lu aman. Kedua, uang kritis ini untuk kalau misalkan lu sakit, biaya pendamping untuk kehidupan sehari-hari diambil dari uang kritis. Dan yang menurut gue yang terakhir, uang jiwa ini orang kadang-kadang nganggap sepele, tapi menurut gue ini sangat penting. Kenapa? Uang jiwa itu lu bisa gunakan, pertama, satu, lu mau beli warisan rumah 5 miliar misalkan, lu pengen kasih anak lu rumah aset 5 miliar lah, kita ngomong aset. Tapi lu untuk nabung sendiri, belum tentu lu bisa kecapai 5 miliar. Tapi dengan asuransi jiwa, lu bisa kasih 5 miliar. Hanya dengan sisihin sekitar 10 juta per tahun, selama 5 tahun kelar. Ambilan tradisional. Dan yang kedua, kalau misalkan lu ada utang, ingat ya, warisan itu ada 2, hutang dan harta.
Jadi kalau lu punya hutang, pasti lu harus punya asuransi. Kalau enggak, kasihan nanti istri sama anakku jadi generasi sandwich. Dan yang ketiga, uang jiwa ini lu bisa gunain untuk kalau lu ada bisnis, ya kan, ada share. Uang jiwa ini bisa untuk payback sahamnya. Kadang-kadang kalau lu kongsian sama temen secara notaris dan segala macam bla 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 bla, tetap aja kok lu bakal dipihak. Kan yang jadi lu sebagai pencari nafkah, belum tentu istri dan anak lu tahu. Nah, itulah fungsinya asuransi jiwa ini. Dan yang terakhir, asuransi jiwa ini digunakan ya untuk kelangsungan hidup. Ya tentunya seperti itu. Cuman gini, permasalahannya di Indonesia ini menganggap asuransi tidak sangat penting. Oke, sekali lagi tidak sangat penting. Kenapa? Karena mereka lebih mementingkan kopi es americano, ya kan, yang 30.000, 50.000 dibandingkan asuransi. Padahal di kalangan sekarang ya itu rata-rata orang jiwanya itu apa kayak BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Jadi ini memang finansial ini agak membosankan. Cuma lo harus tahu, banyak banget apalagi dengan keadaan sekarang ya, bumi yang panas ini, banyak orang sakit. Dan lo harus cek sekali-sekali ke rumah sakit harga nginep semalam itu berapa, gitu loh. Dan teman-teman, gua mau kasih tahu nih, ini menurut gua ya, dan pengalaman gua, tipe asuransi itu cuma ada 3 teman. Kriteria itu cuma 3, oke? Yang pertama adalah bagus, kedua aman, dan yang ketiga adalah murah. Konsep asuransi ini hanya bisa memiliki 2 dari kriteria 3 ini. Contoh, misalkan produknya bagus dan murah, belum tentu aman. Sedangkan produknya aman dan murah, belum tentu bagus. Tapi kalau produknya bagus dan aman, belum tentu murah. Jadi teman-teman, sekali lagi, yang kemarin kita udah bahas tentang budget UMN, gimana budgetingnya, dan kita sudah menjelaskan juga gimana caranya investasi itu di sisi cryptocurrency, dan next kita bakal cara gimana isi investasi di sisi saham. Cuman kali ini adalah pelajaran yang sangat penting, adalah pondasi dasar lu, di mana lu menukar uang kecil untuk mendapatkan uang besar. Jadi buat teman-teman, nggak perlu khawatir kalau ada polis apapun brandnya, silahkan konsul ke gua bakal bilang kalau bagus itu bagus, kalau jelek itu jelek. Jadi teman-teman pastikan teman-teman kalau mau konsul langsung aja DM Koel. Oke?